Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamil Abdul Razak dari kelas 11 Saya akan menjelaskan tentang peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional, yaitu Jenderal Sudirman. Selamat menyaksikan. Sekilas profil Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Bodas, Karangjati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau memulai pendidikannya di sekolah bernama Holland Inland School atau bisa disingkat AIS. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya ke taman siswa dan masuk ke sekolah guru HIK Muhammadiyah Surakarta. Beliau tidak menyelesaikan sekolahnya, namun ia langsung mengajar sebagai guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Karir militer dimulai pada tahun 1943 dan bergabung dalam pasukan pembela tanah air atau PETA. Setelah pelatihan, beliau dijadikan komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Pak Sudirman bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat TKR. Saat itu, Pak Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Nah, karena kepiawaiannya, beliau pun diangkat menjadi Panglima TKR dengan pangkat kolonel. Pertempuran besar yang dipimpin beliau pertama kali adalah Pertempuran Palagan Ambarawa, di mana Indonesia menang melawan tentara sekutu dari Inggris dan Nika dari Belanda. Akhirnya pada 18 Desember 1945, Pak Sudirman dilantik menjadi jenderal hingga kini beliau dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Perang gerilya merespon agresi militer Belanda 2. Salah satu kiprah Jenderal Sudirman dalam mempertahankan Indonesia adalah perang gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 awal Juli 1949. Gerilya adalah cara berperang sembunyi-sembunyi dan menyerang dengan tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Strategi perang gerilya ini bertujuan untuk memecah konsentrasi Belanda. Memimpin dengan pemikiran strategis. Meski sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap mampu memberikan strategi perang yang baik dan bisa memotivasi pasukannya. Beliau memang tidak berperang langsung, namun pemikirannya lah yang memimpin para prajurit. Dengan taktik perang gerilya, Belanda jadi kebingungan karena ada serangan yang dilakukan secara tiba-tiba. Di samping itu, Jenderal Sudirman juga menyiapkan sebuah serangan yang direncanakan dengan matang. Serangan itu dilakukan pada 1 Maret 1949 pagi serentak di seluruh wilayah Indonesia. Serangan itu adalah di ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Pada 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, sirine di seluruh penjuru kota Yogyakarta dibunyikan sebagai tanda serangan dimulai. Selagi Jenderal Sudirman bergerilya di pelosok desa, serangan di Yogyakarta itu dipimpin oleh Letkol Soeharto dan jadi semua Mayor Sardojo, Mayor Kusno, Letnan Amir Papo, dan Letnan Mas Diki. Strategi perang gerilya yang dilakukan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur itu pun membuahkan hasil. Akhirnya Belanda pun berhasil dipukul mundur.
nilai positif yang kita ambil dari cerita Jenderal Sudirman ini adalah kita harus aktif, berani, tangguh, rela berkorban, cerdas, pintar, tidak mudah putus asa, dan percaya diri. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, karena di sini saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I got $1 for every time you slam the door, I would be the richest girl alive.